Selamat sore teman-teman. Sore ini saya mau ngontrol oli dan air unit bis medium saya. Kenapa harus dikontrol? Karena oli dan air ini sudah tidak pernah saya kontrol sama sekali semenjak 2 bulan yang lalu. Jadi setelah adanya virus corona dan unit tidak jalan, tidak pernah beroperasi, sampai sekarang belum pernah saya cek oli dan air radiatornya. Kenapa kita harus ngecek oli dan air radiator pada unit mesin diesel ini? Karena oli dan air pada mesin diesel itu sangat-sangatlah penting. Karena oli dan air istilahnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi untuk mesin diesel itu, untuk oli dan air itu sangat vital. Jadi itu olinya harus jangan sampai kurang, dan airnya juga jangan sampai telat atau kurang juga. Karena untuk mesin diesel apabila kekurangan oli atau air itu sudah sangat fatal di mesin tentunya. Jadi untuk teman-teman yang punya unit mesin diesel harus sering-sering dikontrol oli dan airnya. Jadi nggak usah lama-lama teman-teman, mari kita kontrol bareng-bareng oli dan air radiator unit bis saya ini. Apakah olinya masih bagus isinya, atau airnya berkurang atau masih? Mari kita cek bersama-sama. Mari kita kontrol oli dan air unit bis medium ini. Jadi untuk ngontrol olinya itu di sini ada gagang colokan oli, atau namanya apa ya ini di itu ya. Pokoknya gagang gitu aja, berbentuk ada lubangnya. Ini. Ini untuk ngontrol oli. Nah, kita cabut pelan-pelan dan kita cek olinya. Siapkan tisu dulu. Ya. Ternyata olinya masih bagus teman-teman. Nih. Jadi olinya masih bagus walau 2 bulan hanya dipanasi saja. Alhamdulillah tidak berkurang olinya, tapi masih di ukuran standarnya. Selanjutnya mari kita ngecek airnya. Ini kita kembalikan, kita masukkan lagi pelan-pelan. Ya, kita masukkan. Terus kita cek air radiatornya. Alhamdulillah airnya juga masih bagus ya, basah. Jadi walaupun 2 bulan hanya diponas panasi saja, airnya juga tidak berkurang, masih bagus. Untuk
nutup air radiatornya ini harus benar-benar tertutup teman-teman. Jadi harus kita kontrol, jangan sampai miring, jangan sampai tidak ngancing, karena nanti berakibat fatal bila tidak sampai ngancing. Bisa jadi di perjalanan hilang, malah jadi mendidih air radiatornya, nanti malah muncrat kemana-mana. Jadi untuk tutup radiator ini harus benar-benar kencang teman-teman, jangan menyepelekan ini, jangan menyepelekan tutup radiator, karena kalau sampai itu hilang nanti airnya nguap dari lubang tutup radiator ini, nanti berakibat fatal di mesinnya. Bisa jadi metalnya ngeluntung, istilah Jawanya itu. Jadi nanti bisa berakibat fatal kalau air radiatornya itu berkurang. Juga oli itu juga jangan sampai telat teman-teman. Oli itu sangat apa ya istilahnya ya, sangat vital di mesin diesel seperti ini. Setelah kita cek oli dan air radiator sudah bagus, kita tutup kembali teman-teman. Kita tutup kembali sebelum kita starter. Dah, kalau udah tertutup, kita kembalikan lagi untuk karpetnya. Kita tutup. Selanjutnya kita coba nyalakan mesinnya, karena oli dan air radiatornya masih bagus. Kita coba untuk menyalakan mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Indikatornya menyala bagus. Kita coba starternya. Mesinnya masih dreng di starter. Jadi kalau sudah nyala mesinnya, jangan sampai indikator gambar aki, gambar tempat oli jangan sampai menyala. Nanti kalau gambar aki menyala, berarti itu dinamo setrumnya tidak mengisi di aki. Setrumnya tidak mengisi ke aki. Kalau nyala indikator olinya, itu berarti ada kekurangan isi atau jumlah oli yang ada di dalam mesin. Maka indikator yang ada di speedometer ini memang benar-benar harus diperhatikan teman-teman. Jangan menyepelekan indikator yang ada di speedometer ini. Setelah mesinnya menyala beberapa saat, kita selanjutnya mencoba menghidupkan AC-nya. Jadi kalau kita manasi mesin itu, alangkah baiknya AC juga sekalian dicoba. Jadi biar dinamo pengisian juga ngisi ke baterai aki untuk AC-nya. Jadi kita coba teman-teman. Alhamdulillah, untuk AC-nya baterainya juga masih ngangkat, masih bagus. Jadi untuk indikator AC, apabila lampu ini nyala merah, berarti dinamo pengisian AC yang ke aki tidak berfungsi maksimal. Jadi ini harus mati teman-teman. Kalau ini nyala berarti dinamo setrumnya tidak ngisi ke aki untuk AC-nya. Kita ngecek ke lampu-lampu interiornya teman-teman. Kita coba teman-teman, apakah masih nyala, karena sudah 2 bulan tidak dinyalakan. Alhamdulillah masih nyala. Alhamdulillah juga masih nyala teman-teman. Nah, ini lampu interiornya masih menyala walaupun 2 bulan tidak
dinyalakan. Jadi demikian teman-teman, tutorial cara memanasi mesin unit bis medium kol diesel. Jadi untuk teman-teman yang punya unit kol diesel, jangan lupa untuk ngecek oli dan air radiatornya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe, juga komen. Saya tunggu masukannya. Yang pasti kritik membangun saya harapkan. Berhubung ini sudah waktunya mau buka puasa, maka saya akhiri video dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka puasa.